Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian sudah diterima di SMP Negeri 2 Porong sebagai peserta didik baru di SMP Negeri 2 Porong. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Dian Aulia. Saya di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Simak penjelasan Ibu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan terus semangat. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa SMP Negeri 2 Porong merupakan salah satu sekolah ramah anak yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pasti kalian bertanya-tanya, sekolah ramah anak itu sekolah yang seperti apa ya? Berikut simak penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurma akan sedikit menjelaskan mengenai sekolah ramah anak. Apa itu sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak merupakan satuan pendidikan formal, non-formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Secara sederhana, sekolah ramah anak itu merupakan program pengembangan sekolah yang secara sadar berupaya untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Karena di dalam sekolah ramah anak itu mempunyai prinsip utama, yaitu non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Sekolah ramah anak di SMP Negeri 2 Porong. Jadi sekolah ramah anak itu di dalamnya sudah tidak ada lagi yang namanya hukuman, melainkan diganti dengan disiplin positif, reward no punishment. Kemudian akan timbul pertanyaan, lalu bagaimana ketika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah? Lalu bagaimana jika ada siswa yang melakukan kesalahan? Nah, sekolah ramah anak akan memberlakukan disiplin positif. Disiplin positif itu bukan berarti menghukum dan juga bukan berarti membiarkan begitu saja. Hukuman adalah suatu sikap mengontrol perilaku seseorang dengan memberikan rasa takut, ancaman fisik maupun emosional. Ketika di SD, mungkin di antara kalian mempunyai pengalaman pernah dihukum oleh Bapak Ibu guru. Nah, ketika dihukum, pasti kalian akan merasakan ketakutan, kalian akan merasa terancam. Bahkan ada yang sampai menangis saking takutnya ketika mendapatkan hukuman. Nah, di sekolah ramah anak ini tidak lagi ada yang namanya hukuman, tetapi juga kita tidak membiarkan anak melakukan hal-hal sekehendak hatinya. Lalu disiplin positif itu yang seperti apa? Nah,
Disiplin positif merupakan suatu cara Bapak Ibu guru dalam membina anak tanpa merendahkan martabat anak dan juga tanpa kekerasan. Sehingga tidak ada yang namanya membentak murid, memukul murid, atau hal-hal lain yang mengandung kekerasan terhadap murid. Nah, berikut bisa kalian baca perbedaan antara disiplin positif dan juga hukuman. Disiplin positif itu tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal, sedangkan hukuman mengandung kekerasan fisik maupun verbal serta agresif. Disiplin positif dapat membantu anak untuk berperilaku positif karena dia sadar bahwa perilaku negatif memberikan dampak yang buruk bagi dirinya dan orang lain. Sedangkan hukuman itu, anak patuh hanya karena takut dihukum, tanpa membuat anak berpikir apa kesalahan saya, apa yang harus saya perbaiki, seperti itu. Disiplin positif membuat anak termotivasi datang ke sekolah, sedangkan hukuman akan membuat anak berada di bawah tekanan, sehingga datang ke sekolah tidaklah menjadi hal yang menyenangkan bagi anak. Disiplin positif memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran, sehingga anak bisa introspeksi diri. Kesalahan apa yang sudah saya perbuat? Apa yang harus saya perbaiki untuk ke depan? Sedangkan hukuman merupakan memaksa anak untuk mematuhi peraturan sesuai dengan keinginan guru dan orang tua tanpa memperhatikan, tanpa melihat bagaimana yang dirasakan oleh anak. Disiplin positif mampu mendekatkan guru dan siswa, sedangkan hukuman menjauhkan siswa dengan guru. Siswa tentunya akan takut dan merasa trauma ketika dia bertemu atau berpapasan dengan Bapak Ibu guru yang pernah menghukum dirinya. Disiplin positif ini bersikap jangka panjang, dalam artian sikap positif siswa itu tidak hanya pada saat itu juga, tetapi berkelanjutan. Berbeda dengan hukuman yang bersifat jangka pendek. Siswa berubah ketika dia mendapatkan hukuman, untuk berikutnya akan kembali seperti semula. Disiplin positif mampu memberikan sikap positif kepada anak dan menghargai potensi anak. Sedangkan hukuman adalah negatif dan tidak menghargai potensi anak. Disiplin positif membangun logika, bimbingan yang membangun. Sedangkan hukuman adalah mengendalikan, memalukan, dan melecehkan. Nah, itu tadi beberapa perbedaan disiplin positif dan hukuman. Contoh disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu guru akan membantu kalian agar kalian sadar untuk datang tepat waktu ke sekolah. Karena dengan datang ke sekolah tepat waktu dapat membantu kamu mengikuti pelajaran dengan baik tanpa tergesa-gesa. Jika ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, Bapak Ibu guru akan membantu kalian untuk berpikir bahwasanya mengumpulkan tugas tepat waktu itu akan memudahkan kamu untuk fokus ke tugas selanjutnya, sehingga tugas-tugas atau pekerjaan kalian itu tidak akan sampai menumpuk. Nah, ada juga beberapa siswa yang kadang berbicaranya kurang sopan ketika di sekolah. Bapak Ibu guru akan mengajarkan kepada kalian, akan membantu kalian untuk berbicara sopan kepada seluruh warga sekolah. Karena jika kalian berbicara sopan kepada seluruh warga sekolah, maka orang akan segan. Segan ini adalah orang itu akan menghargai dan memperhatikan kamu dengan baik. Nah, ketika kalian tidak membuang sampah sembarangan, Bapak Ibu guru akan membantu kalian
untuk sadar agar dapat membiasakan diri dalam membuang sampah di tempatnya. Karena membuang sampah di tempatnya itu adalah tanda bahwa kamu sudah bisa membantu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Disiplin positif tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, melainkan juga bisa diterapkan di rumah. Nah, untuk anak-anak yang ketika berangkat sekolah tidak pernah berpamitan kepada orang tua, nanti ketika kondisi sudah normal, ketika sudah bisa masuk ke sekolah, kalian harus berpamitan kepada kedua orang tua. Karena berpamitan kepada orang tua itu dapat membantu kamu dalam memahami pelajaran di sekolah. Selamat sampai tujuan kemanapun kalian berada. Ketika di rumah, kalian juga bisa membantu orang tua. Membantu orang tua di rumah adalah tanda bahwa kamu sudah bisa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada juga beberapa siswa yang mengerjakan PR itu di sekolah. PR, pekerjaan rumah, itu dikerjakan di rumah. Mengerjakan PR di rumah dapat membantu mereview pelajaran di sekolah. Dan ketika di sekolah, kalian tidak perlu repot-repot untuk mengerjakan PR. Kalian bisa menghabiskan waktu di sekolah dengan baik, dengan bergurau dengan teman, bercanda dengan teman, mengikuti pelajaran, sehingga waktu istirahat kalian itu tidak terganggu untuk mengerjakan PR yang seharusnya sudah kalian kerjakan di rumah. Rajin beribadah di rumah dapat meningkatkan SQ atau spiritual intelligence, yaitu kecerdasan spiritual. Itu tadi beberapa contoh bentuk disiplin positif ketika di rumah dan juga di sekolah. Nah, reward the best of the day. Peserta didik yang terbaik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya selama MPLS akan mendapatkan reward dari sekolah berupa 1. Mendapatkan alat tulis atau paket kuota internet untuk melakukan pembelajaran dalam sistem daring. Yang kedua, profil peserta didik akan diunggah di web sekolah. Jadi, buat kalian ketika mendapatkan tugas-tugas, kerjakan dengan baik karena yang terbaik akan mendapatkan reward dari sekolah. Nah, untuk materi kali ini, tugasnya adalah sebutkan kegiatan positif yang kalian lakukan hari ini untuk membantu orang tua di rumah. Sertakan 1 bukti foto. Kemudian, kirim tugas ke wali kelas masing-masing. Lakukan yang terbaik, jangan takut salah, dan percaya diri terhadap kemampuan yang kamu miliki. Jangan lupa, setiap tugas yang diberikan selama MPLS ini kerjakan dengan baik, karena akan ada reward setiap harinya untuk siswa-siswi yang pekerjaannya itu terbaik. Sekian dari Bu Nurma, saya ucapkan terima kasih. Semoga materi ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Yati pastikan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di hari ketiga MPLS kali ini, Bu Yati akan menyampaikan materi tentang pendidikan keluarga. Silakan disimak. Setelah menyimak materi tersebut, jangan lupa mengirimkan tugas kalian kepada wali kelas kalian by WA. Semoga materi yang Yati sampaikan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.